Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ilmi dari kelas D3B. NIM saya yaitu PO 713203241081. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu anatomi fisiologi. Anatomi fisiologi adalah Anatomi fisiologi berasal dari kata ana, yaitu bagian yang memisahkan, dan tomi yaitu iris atau potong. Jadi anatomi fisiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan atau potongan tubuh dan cara alat tubuh bekerja. Selanjutnya yaitu penggambaran posisi anatomi yang baik dan benar yang melibatkan beberapa prinsip dasar untuk menghindari kesalahpahaman. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama yaitu posisi standar. Berdiri dengan tegak, kepala, kedua mata, dan jari kaki menghadap ke depan. Kedua tangan di sisi tubuh dengan telapak tangan terbuka ke depan. Kedua kaki merapat sedikit dan mengarah ke depan terbuka. Yang kedua yaitu terminologi anatomi. Arah atau istilah arah seperti anterior atau depan, posterior atau belakang, lateral atau samping, medial atau samping, superior atau atas, interior atau bawah, dan lain-lain, digunakan untuk menggambarkan posisi relatif struktur tubuh. Yang ketiga, bidang anatomi. Bidang anatomi terbagi beberapa, diantaranya yaitu bidang median, yaitu membagi tubuh menjadi bagian kanan dan kiri. Yang kedua, bidang yang sagital, yaitu membagi tubuh menjadi dua bagian dari titik tertentu. Yang ketiga, bidang horizontal, yaitu membagi tubuh menjadi bagian atas dan bawah. Yang terakhir, bagian koronal, membagi tubuh menjadi bagian depan dan belakang. Yang keempat yaitu pembagian tubuh. Tubuh dibagi menjadi 5 area utama, yaitu kepala, leher, batang tubuh, tungkal atas, dan ekstremitas bawah. Setiap area memiliki struktur dan fungsi yang spesifik. Kemudian yaitu daftar istilah dan arah gerak tubuh. Berikut adalah daftar istilah dan arah gerak tubuh yang umum digunakan dalam anatomi. Yang pertama, fleksi, yaitu gerakan menekuk atau membengkokkan. Yang kedua, ekstensi, yaitu gerakan meluruskan. Yang ketiga, aduksi, yaitu gerakan mendekati tubuh, contohnya membuka tungkai kaki pada posisi istirahat di tempat. Yang keempat, abduksi, yaitu gerakan menjauhi tubuh, contohnya menggerakkan kaki ke posisi siap setelah membuka. Yang kelima yaitu elevasi, yaitu gerakan mengangkat, contohnya membuka mulut atau mengangkat pundak. Yang keenam, depresi, yaitu gerakan menurunkan, contohnya yaitu menutup mulut atau menurunkan pundak. Yang ketujuh yaitu inversi, yaitu gerakan memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh, hanya digunakan untuk wilayah pergelangan kaki. Yang kedelapan yaitu eversi, yaitu gerakan memiringkan telapak kaki keluar, hanya digunakan untuk wilayah pergelangan kaki. Yang kesembilan, supinasi, yaitu gerakan mengadahkan tangan, digunakan untuk wilayah pergelangan tangan. Yang kesembilan, pronasi, yaitu gerakan menelungkupkan tangan, digunakan untuk wilayah pergelangan tangan. Yang kesebelas itu endorotasi, yaitu gerakan rotasi ke dalam pada sekeliling sumbu panjang tulang yang bersendi. Yang ke-12, eksfrotasi, yaitu gerakan rotasi keluar pada sekeliling sumbu panjang tulang yang bersendi. Selanjutnya yaitu klasifikasi anatomi fisiologi manual. Klasifikasi anatomi fisiologi manusia dapat dilakukan secara regional dan sistematik. Berikut adalah klasifikasi tersebut. Yang pertama yaitu regional. Regional terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama yaitu kepala.
termasuk tengkorak dan wajah. Yang kedua leher, bagian yang menghubungkan kepala dengan batang tubuh. Yang ketiga batang tubuh, yaitu meliputi dada, perut, dan panggul. Yang keempat yaitu tungkai atas yang termasuk bahu, ketiak, dan lengan. Yang terakhir ekstremitas bawah, yang termasuk itu tungkai, bokong, paha, lutut, pergelangan kaki, dan kaki. Yang kedua yaitu sistematik. Sistematik terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu sistem rangka. Sistem rangka terbagi menjadi 206 tulang yang dihubungkan dengan tendon, ligamen, dan tulang rawan. Fungsinya sebagai alat gerak, tempat melekatnya otot, pelindung organ dalam, menopang dan memberikan bentuk tubuh. Yang kedua sistem otot. Sistem otot memiliki 600 otot yang membantu pergerakan tubuh, aliran darah, serta menjalankan fungsi tubuh lainnya. Terdiri dari otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Yang ketiga yaitu peredaran darah. Gunanya mengedarkan darah ke seluruh tubuh, melindungi tubuh melalui sel darah putih, dan mempertahankan homeostasis. Selanjutnya yang keempat, sistem pencernaan, untuk mengolah makanan menjadi energi yang dapat digunakan oleh tubuh. Selanjutnya sistem endokrin, untuk mengatur keseimbangan hormon dalam tubuh. Selanjutnya sistem saraf, mengatur sistem syaraf yang meliputi otak, sumsum tulang belakang, dan saraf perifer. Selanjutnya sistem pernapasan, yaitu untuk mengatur proses pernafasan, untuk memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang terakhir yaitu sistem reproduksi, untuk menghasilkan keturunan melalui proses reproduksi yang berbeda antara pria dan wanita. Klasifikasi anatomi dan fisiologi tubuh terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama anatomi. Anatomi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu anatomi makroskopik, yaitu atau gross anatomi. Anatomi makroskopik terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu anatomi sistematik, yang mengkaji tubuh berdasarkan sistem organ, seperti sistem kardiovaskuler, sistem pencernaan, dan sistem pernafasan. Yang kedua yaitu anatomi regional, yang yaitu mempelajari tubuh berdasarkan wilayah atau regio seperti kepala, leher, atau perut. Nah, yang ketiga yaitu anatomi permukaan, yaitu menganalisis struktur tubuh yang dapat dirasakan melalui kulit dan permukaan tubuh. Kemudian yang kedua, anatomi mikroskopik. Bagian anatomi mikroskopik yaitu histologi. Histologi mempelajari tentang jaringan tubuh pada tingkat mikroskopis, termasuk jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Kemudian sitologi. Sitologi yaitu menganalisis struktur dan fungsi sel pada tingkat mikroskopis. Kedua, fisiologi. Fisiologi lagi terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu fisiologi sistematik. Fisiologi sistematik juga terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya yaitu fisiologi kardiovaskuler, yaitu memahami tentang fungsi jantung, pembuluh darah, dan sirkulasi darah. Yang kedua yaitu fisiologi respirasi, yaitu mengkaji tentang mekanisme pernapasan dan pertukaran gas. Ketiga yaitu fisiologi pencernaan, yang mempelajari proses pencernaan makanan dan penyerapan nutrisi. Yang keempat yaitu fisiologi endokrin, yang ini meneliti tentang fungsi hormon dan sistem endokrin. Kemudian yaitu fisiologi renal, yang mengkaji fungsi ginjal dan pengaturan keseimbangan cairan elektrolit. Yang terakhir
fisiologi muskuloskeletal. Fisiologi muskuloskeletal yang yaitu mempelajari fungsi otot dan tulang serta gerakan tubuh. Bagian yang kedua, fisiologi sel. Fisiologi sel terbagi menjadi dua bagian, yaitu fisiologi membran sel. Fisiologi membran sel yaitu memahami tentang mekanisme transportasi dan interaksi di membran sel. Yang kedua, fisiologi energi sel, yang menganalisis proses metabolisme seluler dan produksi energi. Yang ketiga yaitu fisiologi perkembangan. Bagian fisiologi perkembangan yaitu fisiologi pertumbuhan dan perkembangan, yaitu yang mengkaji perubahan fisiologis sepanjang kehidupan dan embrio hingga dewasa. Kemudian yaitu istilah ilmu yang mempelajari tentang bagian tubuh tertentu. Ada berbagai macam istilah ilmu yang mempelajari tentang bagian tubuh tertentu. Di antaranya yaitu osteologi, ilmu yang mempelajari tentang tulang; arteriologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sendi; miologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang otot; neurologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang persyarafan atau penyakit syaraf; urologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang saluran kemih dan sistem reproduksi atau penyakit saluran perkencingan. Kemudian dermatologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang penyakit kulit atau kulit. Kemudian radiologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang jantung atau penyakit jantung. Kemudian gastrologi, yaitu saluran pencernaan, ilmu yang mempelajari tentang saluran pencernaan, terutama lambung dan usus. Oftalmologi, yaitu tentang ilmu yang mempelajari mata atau penyakit mata. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi konsep dasar dan klasifikasi anatomi fisiologi tubuh manusia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.